Bagi kami yang orang Jawa, namanya hidup itu tidak bisa lepas dari simbol dan tanda. Makna gunung ya bagi orang Jawa menurut saya adalah berkaitan dengan konsep memahami tentang hidup, yaitu bagaimana manusia itu menyatu dengan Tuhannya. Itu tercermin dalam konteks konsep Meru atau yang dikenal dengan istilah gunungan. Semua ada maksudnya. Yang paling penting, bikin kita ingat terus dengan budaya leluhur. Makanya, tiap ada gelaran acara besar, wajib bagi kami pakai kelengkapan adat. Keris adalah salah satunya. Keris itu pusaka yang harus dijaga. Tidak boleh sembarangan dicabut dan diacungkan, karena artinya perang. Ini semacam identitas buat tiap orang yang memakainya. Makanya, tiap keris punya kisah masing-masing. Nama saya Basuki, asli orang Karanganyar. Saya ini pembuat keris profesional. Kalau zaman dulu, sebutannya empu. Saya baru saja pulang dari Kalimantan. Habis penelitian dan cari bahan baru buat keris. Kalau sudah cari bahan, ya sudah, kemana saja. Karanganyar itu kota kabupaten di Jawa Tengah. Kalau naik pesawat dari Jakarta, bisa turun di Bandara Solo. Waktu tempuhnya cuma sejam saja. Dari Solo sudah dekat sekali, hanya sekitar setengah jaman nyampe. Sudah 15 tahun saya bikin keris. Awalnya justru dimulai dari melukis dan kuliah di Kriya Kayu. Tapi karena sering lihat kegiatan di bengkel keris kampus, saya jadi mulai tertarik sama keris. Sekarang saya sudah punya padepokan pribadi. Namanya Padepokan Brojobuwono. Brojobuwono itu punya arti. Niatan untuk membangun hubungan suci antara nilai-nilai kehidupan yang diwakilkan dalam bentuk sebuah keris. Pada akhirnya itu juga berkaitan sama hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kain putih ini jadi tanda, bikin keris itu harus diawali oleh niatan hati yang suci bersih. Bikin keris tidak terbatas usia dan kemampuan. Tidak juga lihat pangkat atau kedudukan. Asal ada kemauan, itu tok. Kalau sudah masuk area pesalen atau tempat pembuatan keris, kami ini adalah seniman. Prinsipnya sederhana dan selalu ingat laku sebagai seorang empu. Keris itu adalah sebuah karya cipta masyarakat Jawa yang mampu mencerminkan tentang tingkat peradaban tertinggi
dalam bidang seni palogam, di mana di dalamnya itu syarat nilai-nilai falsafah dan filsafat hidup, sehingga mempengaruhi identitas dan karakter dari kita sebagai masyarakat Indonesia. Oleh karena itu nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya saya kira itu perlu dilestarikan secara utuh. Karena di era sekarang sudah mulai banyak pembiasan memahami tentang dunia perkerisan itu. Keris yang saya buat, sebagian besar dijual. Macam-macam keinginan para pembeli itu. Makanya kebanyakan keris yang dibuat ya pesanan. Syaratnya cuma satu, harus sabar. Soalnya bisa makan waktu sampai setahun. Itu karena pakem membuat keris yang harus dijaga. Ilmu petong atau perhitungan baik dan buruk. Waktu pengerjaan keris pesanan itu wajib diperhatikan. Bukan untuk klenik, tapi budaya keris harus dikembalikan agar sesuai kaidah yang jadi bagian spiritualisme Jawa. Jenis besi menentukan kualitas. Zaman dulu, para empu biasa pakai besi yang berumur atau besi yang sudah tua. Katanya lebih bagus dan gak gampang karatan. Yang membedakan keris dengan senjata lainnya adalah bilahnya. Ada pamor yang jadi penghias. Pamor asalnya dari kata awor atau diwor, artinya disatukan atau dicampur. Banyak yang tidak tahu kalau pamor keris bisa dibentuk. Masing-masing punya makna. Ada yang percaya bisa mendatangkan rezeki, sampai nolak guna-guna dan wabah. Dulu, pamor keris dibikin dari batu meteor. Sekarang, bahannya dari nikel. Keris yang sempurna adalah keris yang dibuat pada saat yang tepat, dimiliki oleh orang yang tepat, dibuat dengan bahan-bahan yang tepat, dan juga dibuat oleh empu yang tepat. Kisah para pembuat keris sudah jadi sejarah panjang di negeri kita ini. Buktinya ada di relief Candi Sukuh. Candi Sukuh kira-kira dibangun pada abad ke-15 waktu kerajaan Majapahit runtuh.
Tiga tokoh dalam relief melambangkan kekuatan, kepintaran, dan kerjasama waktu membuat keris. Itu kunci penting bagi setiap empu. Ini juga jadi gambaran kalau kedudukan empu di masa lalu memang penting. Sebagai pembuat senjata budaya tinggi di masa lalu, saya bangga bisa jadi salah satu penerusnya di abad milenium ini. Makanya, sebagai empu modern, resepnya harus terus berinovasi. Salah satu caranya ya memakai bahan terbaik. Itu sebabnya, demi dapat bahan terbaik, ya sudah tak jalani, walau sampai jauh ke Kalimantan. Metode menanggung itu ada istilah. Saya akan jelaskan. Kalau ada anggapan soal keris yang jadi senjata keramat dan tidak boleh digarap sama sembarang orang, wah itu tidak tepat. Wong ada proses belajarnya kok, ya tidak tiba-tiba sakti. Sekarang saya juga ngajar di bagian ilmu keris dan senjata tradisional. Fakultasnya masuk ke seni rupa. Kampusnya ya alma mater saya juga, masih diisi Surakarta. Sudah hampir 12 tahun saya ngajar di sini. Walaupun mahasiswa yang saya ajar di kelas tidak banyak, tapi yang penting semangat belajarnya tinggi-tinggi. Makanya kegiatan ngajar juga saya lakukan di rumah. Kalau di sini mahasiswa bisa praktek langsung. Ngajar di rumah itu lebih enak. Saya bisa awasi langsung proses mereka belajar, kedekatan dengan mahasiswa juga lebih terjaga. Dan tidak terkendala waktu. Struktur ketebalannya juga dilihat dari bawah ini, biar seimbang. Nah ini kan tebal sebelah. Ya, tebal sebelah. Dan kalau masih tebal itu bisa pakai patar dulu. Pakai patar itu untuk meratain di sini. Coba saya contohin. Ini kan bisa. Nah, cari keseimbangannya ya. Jadi, dari kanan kirinya imbang. Kalau sudah imbang baru nanti pakai mali. Bayangkan aja, ini namanya kan janggut, jadi ya kayak janggut manusia kan gitu. Silahkan dilanjutkan ya. Ya mas, coba saya lihat. Oke ya, dilanjutkan ya. Ya, hati-hati. Sabar. Bukan cuma soal keris, saya juga buka pintu rumah buat memfasilitasi kegiatan anak-anak di desa belajar nari. Ya tujuannya biar mereka tahu dan mau belajar soal budaya. Melihat tingkah polanya, saya juga kadang-kadang dapat inspirasi untuk bikin keris.
Sebuah karya cipta budaya bisa disebut keris apabila terdiri dari warangka keris, bulu keris, dan yang disebut dengan istilah pilah atau bilah keris. Bilah keris memiliki beberapa ciri yang disebut keris pada umumnya berbentuk lurus, loop seperti ini, dan berbentuk campuran. Bilah keris selalu terdapat gonjo sebagai satu simbol yoni, dan bilah di atasnya sebagai satu simbol lingga. Permukaan bilah keris selalu terdapat satu ornamentik yang indah, baik abstrak ataupun figuratif, yang disebut dengan istilah pamor karena efek percampuran beberapa unsur logam, besi, baja, dan meteorit atau nikel. Ini salah satu keris bergaya Madura, juga memiliki tingkat keindahan yang luar biasa. Ini salah satu keris yang sangat langka dari segi motif pamornya, dikenal dengan istilah motif dadung muntir. Jadi seperti tali tambang, ini juga dibuat dari batu meteorit. Tergolong keris tangguh Madura sepuh, diperkirakan sekitar abad ke-13-14 Masehi. Cerita dulu ya beda sama sekarang. Keris juga begitu. Zaman sekarang, biar terjamin keasliannya, saya buat sertifikat. Isinya lengkap, informasi dan data tentang makna dan simbol-simbol keris. Tak lupa, hasil uji logam di lab juga saya sertakan. Ini membuktikan kalau keris buatan saya memang otentik. Ada sekitar 400 keris yang saya koleksi di museum. Semuanya punya kondisi bagus karena terawat dengan baik. Biasanya keris pusaka itu dimandikan atau dibersihkan setiap setahun sekali waktu bulan Suro. Kami di sini menyebutnya dengan jamasan. Tapi membersihkan keris itu tidak harus pakem setahun sekali. Kalau bisa ya malah sebulan sekali. Caranya pun mudah. Saya biasa pakai campuran minyak cendono, melati, dan mawar. Campuran inilah yang membuat keris bebas karat dan harum. Jadi jangan salah paham lagi ya. Keberadaan keris itu tidak melulu berkaitan sama hal mistis, termasuk yang satu ini. Esensi dari keris bisa berdiri itu dari segi fisiknya adalah keseimbangan. Tetapi esensi yang lebih mendalam adalah bagaimana kita menegakkan tentang nilai-nilai kehidupan itu yang senantiasa bersandar pada Tuhan Yang Maha Esa. Oh, Mas Nasir lah. Pentang. Oh, Tidak hanya pembeli yang datang ke rumah saya juga sering kedatangan penjual keris. Kadang-kadang saya dapat barang bagus justru dari penjual-penjual seperti ini. Biasanya, para penjual punya koleksi macam-macam. Bahkan, saya pernah membeli keris yang harganya sampai ratusan juta. Tapi, memang harus pintar-pintar milih mana yang asli dan mana yang bagus. Jangan sampai kena tipu sama yang jualan. Kalau masih tertipu, bukan empu namanya.
Kisah soal keris ini jadi bagian penting dari Karanganyar. Kisah mengenai budaya Jawa yang tidak lekang oleh waktu. Keris sudah jadi bagian tak terpisahkan dari hidup saya. Saya bangga. Indonesia bagus.